Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ersa Sapitri, NPM 19160034 dari Prodi PGSD 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan RPP yang saya buat untuk anak kelas 5, temanya jenis usaha, subtemanya kegiatan ekonomi. Merupakan mata pembelajaran IPS kelas lanjut, tugas dari Bapak Herman Trimantara MPD. Baik, yang pertama jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Adapun jenis-jenis usaha, sejak dulu hingga sekarang, setiap manusia berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya dengan berbagai macam cara-cara yang ditempuh akan mendatangkan hasil untuk mencukupi kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan hidup manusia antara lain makanan, pakaian, perumahan atau tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, rekreasi, komunikasi, dan transportasi. Itu semua merupakan sebagian dari kebutuhan lahir atau materi. Tetapi kebutuhan batin seperti harga diri, ketentraman, dan kenyamanan itu juga merupakan kebutuhan hidup setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam masyarakat ada beberapa kegiatan dan jenis-jenis usaha yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Yang pertama ada pertanian. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengelola sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha diantaranya ada pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Usaha pertanian biasanya dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawi. Lahan pertanian ini juga dimanfaatkan untuk perkebunan tanaman. Perkebunannya diantaranya ada cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Usaha di peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain seperti sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu juga ada peternakan ulat sutra, di mana kepompong ulat tersebut dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan biasanya terdapat di daerah pantai. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan bendungan atau waduk. Selanjutnya, yang kedua industri. Industri adalah kegiatan yang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi. Akan tetapi ada juga industri yang hanya mengelola bahan-bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Ada industri besar dan industri kecil. Dan industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja tidak besar. Pada industri besar dan industri kecil antara lain perajinan mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan kerajinan keramik. Sedangkan yang termasuk industri besar yaitu pabrik, baja, pembuatan mobil, dan perusahaan tekstil. Selanjutnya yang ketiga, perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Kegiatan ini membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu. Kemudian
menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui proses perdagangan. Pemilik pabrik dapat membeli bahan baku yang dibutuhkan oleh pabriknya untuk diproses menjadi barang konsumsi. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Misalnya, jika kita ingin mempunyai pakaian baru, kita harus menanam pohon kapas terlebih dahulu, memintal serta kapas menjadi benang, menenun menjadi kain, dan kemudian menjahitnya menjadi sepotong baju atau celana. Dengan adanya perdagangan, kita tidak perlu melakukan sendiri proses produksi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.